Selanjutnya kita akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan suhu. Untuk melakukan pemeriksaan suhu ada dua macam termometer. Yang pertama adalah termometer raksa yang di sebelah sini, kalian bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah termometer digital yang ada di sebelah sini. Masing-masing termometer ini mempunyai lokasi pengukuran yang berbeda-beda. Ada tiga, ada aksila, ada rektal, dan juga ada oral. Kita akan lihat dari masing-masing jenis. Yang pertama, kalau kita buka termometer yang ini adalah termometer aksila. Di bagian dalam ini adalah berisi raksa. Sebelum digunakan, semua termometer raksa sebelum digunakan pastikan suhunya adalah di bawah 35 seperti ini. Jika pada saat kamu mau melakukan pemeriksaan suhu belum di bawah 35 atau masih di atas 35, maka harus dikembalikan dalam posisi netral. Sampai dia turun ke 35 derajat Celcius. Seperti ini, dia sudah turun 35 derajat Celcius. Kalau Anda lihat yang sebelah sini dia panjang seperti ini dan diameternya besar ini adalah termometer aksila. Kita kembalikan. Kemudian yang selanjutnya kita buka yang kedua yang berwarna biru. Sama, dia juga adalah termometer raksa. Yang ini adalah termometer oral. Dari mana membedakannya? Dari ini ukurannya dia lebih kecil, kemudian tempat air raksanya dia lebih runcing dan lebih panjang. Kalau kita lihat dia masih belum 35, belum netral, maka kita harus netralkan. Jadi pastikan suhu netral atau sekitar 35 sebelum digunakan. Oke, dia sudah turun, kita kembalikan ke tempatnya. Kemudian yang ketiga masih sama, dia adalah termometer raksa, tapi lokasi pengukurannya berbeda. Yang ini bila ujungnya itu lebih besar dan pendek serta tumpul seperti ini, maka ini adalah jenis pengukuran suhu termometer rektal atau di bagian anus. Sama, sebelum gunakan pastikan dia masih berada di suhu bawah 35. Kita netralkan. Oke, kita kembalikan dan siap untuk digunakan. Prinsip melakukan pemeriksaan suhu adalah prinsip bersih. Jadi kita cuci tangan dulu, kemudian kita gunakan sarung tangan bersih. Untuk alat selanjutnya yang dibutuhkan, setelah tadi ada 3 macam termometer, kita butuh 3 cairan. Cairan yang pertama itu adalah air bersih. Kemudian cairan yang kedua itu adalah air disinfektan. Seperti ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah air sabun. Kemudian alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah tisu, handscoon, bengkok, dan juga kita butuhkan gel khusus untuk pengukuran di rektal. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan suhu melalui mulut. Yang kita ambil pertama adalah kita butuhkan adalah termometer oral. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk termometer oral. Jadi ujungnya panjang, ramping. Kemudian setelah kita dekatkan alat, sudah pakai handscoon dan sudah cuci tangan. Selanjutnya adalah kita pastikan ini sudah berada suhu di bawah 35 atau tidak lebih dari 35 derajat. Kita pastikan lagi dia netral. Jika sudah siap, selanjutnya kita masukkan ujung raksanya ini di bawah lidah. Seperti ini. Di bawah lidah. Jadi lidah di bawah. Setelah dibersihkan dengan tisu tadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam 3 cairan tadi. Yang pertama adalah air sabun. Kita siapkan tisu, ambil, kita lap. Kemudian kita masukkan lagi ke air disinfektan.
Kemudian yang terakhir adalah ke air bersih. Kita bersihkan. Setelah bersih, kita kembalikan ke posisinya semula. Tahan kembali dan segera lakukan dokumentasi. Yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu rektal. Perhatikan, yang harus diperhatikan nomor satu adalah bentuk dari termometer rektal. Dia lebih kecil, ujungnya lebih pendek dan juga ujungnya lebih tumpul seperti ini. Jangan lupa pastikan bahwa dia sudah berada di bawah 35 derajat. Kita netralkan. Kemudian, bila dia sudah siap untuk digunakan, pastikan sudah diberikan gel. Fungsi gel adalah untuk melumaskan supaya dia tidak sakit. Setelah selesai pengukuran suhu rektalnya, kita ambil, kemudian kita bersihkan dengan tisu dari ujung ke pangkal, buang ke bengkok, masukkan lagi ketiga cairan seperti biasanya. Air sabun, air disinfektan, dan air bersih. Kemudian kita keringkan. Buang. Kembalikan ke posisi semula supaya termometer tetap awet dan tidak cepat rusak. Demikianlah untuk praktikum pemeriksaan TTV tadi. Ada beberapa jenis TTV tadi, mulai dari pemeriksaan tensi, nadi, suhu, dan juga respirasi. Setelah kita melakukan TTV, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi dan pencatatan. Apa saja yang harus kita catat? Yang pertama adalah nama pasiennya, yang kedua adalah nomor register pasien, kemudian yang ketiga adalah hasil pemeriksaan TTV-nya, kemudian yang keempat adalah nama pemeriksanya, yang kelima adalah waktu, tanggal, dan jam waktu dilakukan pemeriksaan. Terima kasih, semoga yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.